Oke, Wak, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk tidak disebutkan. Karena cerita yang mau dia ceritain ini menceritakan sebuah hotel yang masih beroperasi sampai sekarang. Daerahnya di mana nggak mau dikasih tahu, saking dia menjaganya hotel ini ya. Gak usah lah kita tahu di mana hotelnya, mau kita dengarkan ceritanya aja ya kan. Nah, kita sebut aja lah si kakak ini namanya Kak Rosa ya. Nah, jadi Wak, kejadian yang dialami Kak Rosa ini baru juga terjadi di tahun 2019. Pas Rosa dan temannya masih menjadi pegawai baru di salah satu hotel di kota dia. Nah, jadi ceritanya Rosa ini baru aja Wak lulus dari SMK jurusan Tata Boga kan, dan saat itu memang Rosa belum punya kerjaan. Nah, selang 2 bulan dari si Rosa ini lulus, akhirnya Rosa dan temannya ditawari bekerja di salah satu hotel di kotanya ini. Nah, temannya ini kita sebut aja Citra ya. Nah, di situ si Rosa sama Citra ini dikontrak Wak selama 1 tahun untuk jadi cook helper pastry. Jadi semacam tim yang bisa bantuin bikin kue gitulah kayaknya ya. Nah, awal bekerja di hotel itu Wak, Rosa sama Citra ya cukup senang karena memang mereka ini bisa akrab sama para seniornya, bisa bercanda-bercanda gitulah. Nah, suasana hotel juga selalu rame Wak, nggak ada yang janggal sama sekali. Tapi Wak, kejadian aneh ini mulai terjadi di saat memasuki bulan kedua. Kejadian aneh kayak tiba-tiba pintu ketutup sendiri, terus ada suara tapi nggak ada orangnya, ada suara benda jatuh tapi waktu dicek nggak ada yang benda jatuh sama sekali, dan macam-macam Wak. Awalnya mereka tuh mikir itu mungkin ulah senior mereka yang lagi iseng, lagi tuh kerjaan anak baru ya kan. Biasalah yang namanya bercanda, nggak ada pikiran aneh-aneh nih. Sampai pada suatu hari Wak, mereka digangguin 1 hari full oleh penunggu di hotel tersebut ya. Jadi ceritanya suatu hari hotel ini lagi rame karena ada acara pernikahan. Ini sebelum pandemi Wak ya. Dari akad sampai resepsi, otomatis kan Rosa sama si Citra ini harus kerja sampai malam Wak, dan mereka diminta untuk senior mereka untuk ambil double shift. Jadi memang kerjanya full day gitu ya. Nah, pagi harinya nih Wak, pagi nih ya, pas keluarga mempelai mau check in kamar, Rosa sama Citra ini diminta untuk buat fruit basket, macam welcome gift gitulah. Jadi bingkisan yang isinya buah-buahan gitu ha. Nah, jadi setelah ngambil buah-buahan, mereka sempat nih pergi ke kolam renang mau ngambil bunga untuk hiasannya. By the way, di kolam renang itu ada kayak pohon kamboja gitu Wak, dan kolam itu langsung berhadapan dengan teras kamar tamu. Ya, bisa kebayang ya. Nah, setelah selesai mereka ambil bunga, jalanlah itu mereka mau balik ke dapur. Jadi mereka ini jalan balik ke dapur itu di luar bangunan hotel ya Wak ya, tapi masih dalam area hotel. Jadi kalau mereka ngelewatin kolam renang untuk arah ke dapur itu, mereka masih bisa nih ya ngelihat teras-teras kamar-kamar hotel ya. Nah, pas sudah ngelewatin 2 kamar Wak, ada tuh mereka lihat bapak-bapak lagi duduk di atas kursi goyang di teras kamarnya. Nah, sebagai pegawai ya mereka sapa lah itu bapak, mereka senyumin. Pak, dia senyumin balik sama bapak itu Wak. Dah nih ya, mereka jalan lagi. Nah, pas di jalan itu mereka pas pula berpapasan sama salah satu staff room service. Nah, nanyalah si kakak room service ini, "Dek, kalian lagi senyum sama siapa?" Kata dia kayak gitu. Mungkin pas tertengok sama dia waktu mereka senyum nyapa bapak itu kan. Nah, bingung si Rosa sama Citra Wak, masa si kakak ini nggak ngelihat ada tamu? Dijawab sama Citra, "Oh, itu Kak, ada bapak-bapak tadi lagi duduk di teras," kata dia kayak gitu. Sambil si Citra ini nunjuk ke kamar yang mereka maksud. Nah, pas kamar itu ditunjuk oleh si Citra, bapak itu udah nggak ada Wak. Sak kursinya juga nggak ada. Ya pikir mereka kan, oh bapak itu udah masuk ke dalam sambil bawa kursinya, mungkin kursi goyang ngapain gua masukin ke dalam. Nah, pas si Citra nunjuk kamar itu Wak, bingung si staff room service ini, "Dek, itu kamar masih baru loh, belum ada tamu, isinya aja juga belum ada," kata dia. "Furniture-nya tuh loh belum ada." Bingung lah mereka berdua ini nengok ya. Jelas-jelas mereka ngeliat ada bapak-bapak lagi duduk di kursi goyang tuh kan. Udah lah tuh, pergi staff room service ini. Nah, setelah mendengarkan perkataan si room service ini, Rosa sama Citra penasaran. Pergi Wak mereka ke kamar itu kan, lewat luar itu, mau ngeliat nih apa benar kata-kata si staff itu kalau ternyata kamar itu memang masih kosong, belum diisi barang-barang. Pas mereka nyampe depan kamar itu, mereka ngintip dari jendela. Terkejut mereka Wak. Betul, soalnya kamar itu masih baru, nggak ada furniture apa-apa. Bukan satu yang ngeliat bapak itu, dua-duanya sama-sama menyapa. Berarti nggak halu mereka kan. Nengok itu ya, apalagi terbirit lah, langsung lari mereka masuk lagi ke dapur. Dah, itu kejadian pertama. Pagi-pagi itu padahal Wak, pagi. Dah, kita lanjut nih ya ke kejadian di siang harinya. Pas siang-siangnya Wak, jam 12 siang ini ya, di dapur nggak ada orang. Semua seniornya si Rosa ini lagi pada makan siang semuanya. Rosa sama si Citra belum pergi makan siang karena memang mereka masih ada sedikit pekerjaan lah yang memang harus diselesaikan. Si Rosa ini masih harus ambil coklat di ruang pastry. Nah, by the way, ruangan pastry mereka ini punya 2 ruangan Wak. Satu untuk produksi kue, satunya lagi untuk produksi coklat. Ya, nah pas si Rosa masuk Wak, tiba-tiba ada suara orang nangis di dalam chiller. Jadi chiller tuh kayak ruangan freezer yang besar tuh loh Wak, tempat penyimpanan kue-kue itu. Mungkin takut si Rosa, kok ada suara orang nangis. Langsung dia pergi lari ke ruang sebelah Wak. Nah, di ruang sebelah itu ternyata memang ada Citra. Citra nanya kan. Nah, Citra nengok si Rosa terbirit, dia nanya, "Ngapa kok lari-lari?" Si Rosa bilang, "Wak, di chiller ada suara orang nangis, Cit," kata. Heran lah si Citra ini kan, "Alah apa nih, kok
perasaanku aja, mana ada orang nangis chiller dingin itu. Nah, waktu dibilang kayak gitu si Rosa ini diam aja. Dia mikir, oh mungkin iya kali ya itu perasaan aku aja mungkin. Mana ada orang dalam chiller gitu. Apalagi ditambah kejadian aneh di pagi harinya kan. Oh enggak itu perasaan aku aja katanya. Dah lah tuh, nyoba nenangin diri dia, Wak. Nah, di saat itu, karena si Rosa ini masih harus balik lagi ke ruangan sebelah itu kan, Wak. Kan memang masih ada tugasnya dan perasaannya masih belum enak nih. Rosa maksalah Citra untuk nemenin dia ke ruangan itu, Wak. Kawanin lah aku ke ruangan sebelah yuk, kata dia gitu. Nah si Citra ini pun akhirnya mau ikut, Wak. Dah pergi lah ini ya mereka berdua ke ruangan sebelah. Pas sampai di ruangan itu Rosa ini nggak dengar lagi tuh suara orang nangis di chiller. Baru dia berani. Rosa pun masuklah ke dalam chiller itu kan memang mau ambil coklat. Nah pas masuk ke dalam chiller, Wak, tiba-tiba pintu chiller itu ketutup kayak ditendang gitu loh dari luar. Dan lampu di dalam chiller tuh mati semua. Panik lah si Rosa, Wak. Langsung teriak, Citra, oh kalau bercanda jangan kelewatan kok ya. Ada aja kok dingin di dalam ini, buka. Kata si siapa? Rosa. Nah pas si Rosa teriak kayak gitu, nggak ada jawaban dari luar. Rosa pun digedor-gedor, woi Citra buka, ini sejuk di dalam ini. Nah sebenarnya, Wak, di dalam pintu chiller itu kan ada gagang pintunya juga kan. Tapi nggak tahu kenapa gagang pintunya tuh nggak bisa digerakin. Paham nggak sih kalian? Kan gagang pintu kalau ceklek bisa kita gerakin kan. Ini nggak, kestak dia, Wak. Nggak mau diturunkan. Makin panik si Rosa nih, Wak. Bisa beku aku di dalam ini. Makin menjadi-jadilah kan teriak. Dan Citra aku nggak usah macam-macam. Citra buka. Kata dia kayak gitu. Lama juga, Wak, si Rosa tuh dalam chiller tuh. Nah karena dia udah sampai ngerasa kepalanya udah pusing karena kedinginan tuh, badannya udah menggigil ya kan. Udah gak kuat si Rosa nih, Wak. Betul-betul kayak ngerasa mau pingsan. Tiba-tiba baru itu pintu chillernya kebuka zat gitu. Dan kalian tahu Citra yang bukain pintu dengan wajah kayak orang bingung sama panik, Wak. Tengok si Rosa menggigil mau pingsan itu. Langsunglah si Citra bawa Rosa ini ke tempat dekat dengan mesin open biar hangat kan. Nah setelah si Rosa udah ngerasa nggak kedinginan lagi, si Citra nanya, kok ngapain di dalam chiller? Gue bisa penggigil kayak gini kok. Ya marahlah si Rosa dengar, Wak. Kau ya udah jelas kau yang ngunciin aku dari tadi. Kok kau pula yang nanya, kata si Rosa kan. Kau tanya pula kenapa? Pikir kalau kau tuh mau bercanda jangan kelewatan kau, Cit, kata dia kan. Udah omelin tuh sama si Rosa. Lah bingung si Citra, Wak. Langsung Citra bilang, lah ngapain aku ngunciin kau di dalam kayak gitu? Kok nggak ada kerjaan aku? Aku aja baru balik nih dari storage buat ngambil susu. Kan aku udah bilang sama kau, Rosa. Jadi bingung si Rosa ini kan. Jelas-jelas tadi si Citra yang mau nemenin dia ke chiller. Ingat kalian kan? Balas lagi sama si Rosa. Kau tuh nggak usah bohong, Citra. Kapan kau bilang ke aku kau mau ke storage? Nah digitukan sama Rosa ya ngegas baliklah si Citra ini kan. Jelas-jelas tadi aku yang bilang sama kau ya. Tapi kau nya diam, Rosa. Kau langsung masuk nih ke ruang sebelah. Nah, aku pikir kau dengar. Ya aku pergi aja lah. Pas aku balik tuh aku dengar ada bunyi orang mukul-mukul pintu chiller. Pas aku buka kau, kata si Citra. Nah di situ makin bingung lah si Rosa ini kan. Langsung mikir deh. Jadi siapa yang nemenin dia tadi itu, Wak? Citra temenin aku ke sebelah yuk, ayo. Tutup. Ternyata bukan Citra sebenarnya pergi ke storage susu. Siang itu kejadiannya, Wak. Dua orang ini ya diganggu lagi. Dan setelah kejadian itu mereka tetap melanjutkan bekerja lagi, tapi jadi paranoid si Rosa ini. Dia ngerasa kayak ada orang yang ngeliatin dia terus lah gitu. Tapi mau nggak mau perasaan itu harus coba dia tepis kan. Sama tetap mikir ya udah itu perasaan aku aja. Itu perasaan aku aja. Nggak mungkin ada apa-apa, kata dia. Lanjut kerja ya seperti biasa. Dan nih selesai nih cerita pagi sama siangnya. Ini nih yang epicnya. Kejadian waktu malamnya, Wak, ya. Jadi waktu itu udah sekitar jam 12 malam, Wak, mau closing lah mereka ini ya kan. Karena memang acara pernikahan udah beres lah. Nah, pas si Rosa sama si Citra ini mau naruh manisan, Wak, di cool kitchen. Ini kayak tempat khusus buah, salad kayak gitu ya. Tiba-tiba tempat manisan itu jatuh semua. Citra Rosa tengok, betul-betul jatuh sendiri. Padahal ruangan itu kedap udara, Wak, nggak ada angin. Nah, di situ posisinya kan mereka cuma berdua kan. Teman-teman yang lain ya masih di ballroom tempat pernikahan lagi beres-beres mungkin. Nah, nengok itu terjatuh ya ketakutan lah mereka berdua ini. Langsung mereka lari, Wak, ke ruangan pastry. Gak mereka beresin lagi tuh barang-barang udah jatuh lah, sana lari mereka. Nah udah di ruang pastry mereka mencoba menenangkan diri kan dari segala keterkejutan tadi itu. Terus gak lama kemudian si Citra ini mau masuk ke ruangan coklat kan, mau naruh kue ke dalam chiller. Nah pas sudah sampai di dalam, Wak, tiba-tiba Rosa dengar suara teriakan Citra. Langsung lah Rosa ini nyamperin Citra kan, ngapa lagi ini? Dan di saat itu ternyata, Wak, Citra udah terkapar pingsan dia di lantai. Kue yang dibawa pun berserak di lantai, Wak. Nah saat si Rosa ngelihat si Citra pingsan, tiba-tiba Rosa mendengar ada suara kayak suara anak kecil cekikikan, Wak. Dan itu dekat kali. Pas Rosa nengok ke atas, Wak, ada anak kecil, mukanya penuh darah, Wak, hampir hancur. Dia duduk bersila kan di atas alat pembuat es krim sambil goyang-goyangin badannya, Wak, ke depan belakang masih cekikikan. Kebayang. Terus yang epicnya lagi, aduh mau nangis aku. Anak kecil ini, Wak, noleh ke arah si Rosa. Dia bilang apa? Ketemu kalian, kata
kata dia, Wak. Ya Allah, kagetnya Rosa waktu itu. Udah kaget dia nengok kawan dia pingsan, dia nengok kan. Boleh tahu